Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran. Yuk disiapkan semuanya. Jangan lupa untuk dicatat agar dapat kalian pelajari di kemudian hari. Materi hari ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial. Kalian pasti sudah tahu kan sebelumnya bahwa ketimpangan sosial adalah salah satu dari permasalahan sosial yang timbul akibat dari globalisasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Ketimpangan sosial dapat ditandai dengan adanya ketidaksetaraan peluang dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Ketimpangan sosial masuk ke dalam kategori masalah sosial karena di dalamnya terdapat ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Ketidakadilan sosial tersebut dapat berbentuk yang pertama adalah marginalisasi, yaitu suatu proses pemusatan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama. Jadi semakin besar perbedaan, semakin mudah bagi kelompok dominan untuk meminggirkan kelompok yang lemah. Peminggiran kelompok yang lemah ini disebut dengan marginalisasi. Yang kedua ada stereotip, yaitu pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, pemberian sifat tertentu dalam penyebutan kami dan mereka. Bentuk yang ketiga ada subordinasi, yaitu pembedaan perlakuan identitas tertentu. Misalnya, pembedaan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Nah, yang terakhir ada dominasi, yaitu suatu kondisi dengan ciri satu kelompok memegang kekuasaan secara sewenang-wenang. Dominasi ini biasanya dilakukan oleh kelompok yang mayoritas. Nah, ini adalah ketidakadilan sosial yang terjadi atau terdapat di dalam ketimpangan sosial. Faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial dapat dilihat melalui faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal atau formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor kultural berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Karena kultur atau budaya masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Contohnya, apakah si individu ini memiliki karakter malas atau dia rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau tidak jujur, suka berkompetisi atau dia menerima apa adanya. Mereka yang mampu mengembangkan potensi hidupnya pasti akan sukses. Sedangkan yang tidak akan kebalikannya. Ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan masalah sosial karena menyangkut suatu kondisi dan situasi yang tidak kita inginkan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial, yaitu yang pertama ada stratifikasi sosial, sikap prejudis, dan diskriminasi. Yang pertama, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Sistem pelapisan sosial di dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang sangat berpengaruh yaitu pelapisan sosial yang sifatnya tertutup, yang ditandai dengan kelas-kelas atas dasar kasta, seperti gambar yang ada sebelah kiri kalian. Pelapisan sosial tersebut tidak memungkinkan terjadinya mobilitas sosial atau perpindahan kelas, sehingga masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada di kelas atas tetap berada di atas, tidak berpindah, sedangkan kelas yang ada di bawah tetap di bawah,
tidak bisa berpindah. Nah, ini akan melanggengkan ketimpangan sosial. Sedangkan di pelapisan sosial yang terbuka, seperti di gambar sebelah kanan, masyarakat di sistem kelas yang terbuka dapat berpindah dari kelas bawah ke kelas atas atau justru dari kelas atas pindah ke kelas bawah, tetapi tetap saja di dalamnya terdapat ketimpangan sosial. Latar belakang ketimpangan sosial selanjutnya yaitu sikap prejudis, yaitu sebuah sikap yang dapat menjurus pada sikap stereotip, yaitu sikap yang mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan perasaan suka atau tidak suka. Sikap prejudis juga dapat menjurus kepada sikap rasisme. Contohnya seperti politik apartheid yang terjadi di masyarakat Amerika pada beberapa waktu yang lalu. Terjadi ketimpangan sosial antara kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam. Ketimpangan sosial antara kelompok kulit putih dan kelompok kulit hitam tersebut terjadi karena adanya sikap prejudis di dalam masyarakat Amerika pada saat itu. Selanjutnya, diskriminasi atau pembedaan. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Yang pertama, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan antar satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang lebih lemah. Yang ketiga, ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Nah, ini adalah faktor sehingga terjadilah diskriminasi di dalam masyarakat. Kalian dapat melihat di gambar, ini adalah contoh dari diskriminasi, yaitu yang pertama diskriminasi ras, diskriminasi agama, dan diskriminasi gender. Terjadinya ketimpangan sosial pasti memiliki dampak di dalam masyarakat. Walaupun ketimpangan sosial masuk ke dalam masalah sosial, terdapat dampak positif yang dirasa dapat kita rasakan. Yang pertama, mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ketimpangan sosial ini menjadi motivasi suatu kelompok yang tertimpang untuk menjadi lebih baik lagi. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat atau terjadinya ketimpangan sosial, yang pertama pasti timbul kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas ini terjadi karena adanya rasa persaingan atau bisa jadi karena adanya kecemburuan sosial antara yang lebih maju dengan yang sebaliknya. Selain itu, ketimpangan sosial juga dapat menimbulkan kemerosotan moral karena terjadinya rasa individualisme yang tinggi sehingga tidak peduli dengan sekitar. Karena hal tersebut terjadi dapat melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas di dalam masyarakat. Karena tadi, ketidakadanya rasa pedulian antar sesama. Sehingga ketimpangan sosial ini dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Untuk mengatasi ketimpangan sosial bukan suatu perkara yang mudah, karena menyangkut sikap mental masyarakat, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya bersama dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Sebenarnya, kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial sudah ada sejak lama dan tertuang dalam undang-undang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Selain kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang, terdapat
cara atau upaya mengatasi ketimpangan sosial menurut Bank Dunia atau World Bank. Nah, ini adalah beberapa upaya yang disarankan oleh Bank Dunia. Dan beberapa dari poin-poin tersebut sebenarnya juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah di dalam kebijakan-kebijakan atau yang dilakukan oleh organisasi yang terdapat di dalam masyarakat. Upaya mengatasi ketimpangan selanjutnya yaitu menurut BPPD atau Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah. Ada 3 poin upaya pemerataan yang berkeadilan menurut BPPD tahun 2014. Yang pertama, pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan manfaat. Nah, ini berarti terjadinya pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan. Poin yang ketiga, pengentasan kemiskinan dan master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau disebut dengan MP3I. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan mudah untuk dipahami dan untuk dipelajari. Jangan lupa untuk memberikan feedback apakah kalian sudah paham atau belum, atau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom ya. Selalu jaga kondisi badan, sehat terus, dan semangat terus belajarnya. Ibu akhiri sampai di sini ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.